Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Zulkarnain Azhari dari kelas 12 1 nomor absen 29. Saya akan memaparkan tentang masa Orde Baru. Saya sudah merangkum berbagai sumber tentang masa Orde Baru. Saya akan memaparkannya apa yang saya rangkum. Oke, yang pertama Orde Baru. Pengertian Orde Baru adalah rezim yang pernah berkuasa di Indonesia dengan waktu lama yaitu 32 tahun. Orde Baru dimulai pada tahun 1966 hingga 1998 dan dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Istilah Orde Baru diciptakan untuk membedakan periode ini dengan periode sebelumnya yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan ini berlangsung sejak diterimanya surat perintah 11 Maret atau Super Semar pada 11 Maret 1966 oleh Jenderal Soeharto dan berakhir ketika reformasi pada tahun 1998. Namun, kebenaran mengenai penyerahan pemerintahan kepada Soeharto melalui Super Semar hingga saat ini masih menuai perdebatan. Adapun selama perjalanan merger ini, Indonesia telah mengubah struktur ekonomi, politik, sosial, budaya, dan bidang lainnya. Sejarah Orde Baru banyak sekali diwarnai di catatan negatif di bidang politik, militer, maupun sosial. Oke, kita masuk ke latar belakang Orde Baru, yaitu G30 SPKI. Setelah gerakan G30 SPKI ditumpas berdasarkan berbagai bukti serta berhasil dikumpulkan, Partai Komunis Indonesia dituding sebagai dalangnya. Hal ini memicu kemarahan rakyat, bentrokan fisik antara masyarakat yang setia pada Pancasila dengan masa PKI. Terjadi di Jakarta serta di berbagai daerah seluruh Indonesia. Sementara itu, untuk mengisi kekosongan pimpinan Angkatan Darat, pada tanggal 14 Oktober 65, Panglima Kostrad atau Pangkop Kamtib Maijen Soeharto diangkat sebagai Panglima Angkatan Darat. Bersamaan dengan itu dimulai tindak-tindakan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI dan ormasnya. Aksi masih terjadi di kalangan masyarakat luas. Berbagai partai politik, organisasi pemuda, komunitas, dan masih banyak lagi secara serentak membentuk Front Pancasila untuk mendukung menghancurkannya PKI. Mereka meminta penyelesaian politis terhadap pihak yang terlibat dalam G30 PKI. Lalu ada kondisi perekonomian di Orde Baru. Di sisi lain, kondisi perekonomian semakin bertambah buruk. Barang makin sulit, makin mahal, terjadinya inflasi. Pemerintah sempat membuat keputusan pemotongan nilai mata uang rupiah dari 1.000 hingga 1. Akan tetapi harga barang bukan semakin murung, malah makin tinggi. Pelajar yang tergabung dalam Front Pancasila bahkan menyatakan kebijakan ekonomi pemerintah saat itu tidak dapat dibenarkan. Lalu selanjutnya ada tuntutan Tritura. Pada tanggal 12 Januari 66, berbagai kesatuan aksi tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR untuk mengajukan tuntutan rakyat atau tuntutan nurani rakyat. Isi tuntutan Tritura itu adalah, yang pertama adalah pembubaran PKI dan ormasnya. Yang kedua, pembersihan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI. Dan yang ketiga adalah penurunan harga-harga barang. Akhirnya pada tanggal 21 Februari tahun 1966, Presiden Soekarno mengumumkan perubahan kabinet. Namun perubahan tersebut tidak memuaskan hati rakyat Indonesia karena masih banyak tokoh diduga terlibat dalam G30 PKI dalam kabinet baru yang dikenal sebagai Kabinet 100 Menteri. Pada saat pelantikan anggota kabinet baru tanggal 24 Februari tahun 66, para pelajar, mahasiswa, dan pemuda memenuhi jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu kemudian dihadang oleh pasukan Cakrabirawa hingga akhirnya terjadi bentrokan antara pasukan Cakrabirawa dan pasukan demonstran. Seperti itu. Langsung ke selanjutnya adalah Super Semar. Melihat situasi semakin tak terkendali, Presiden Soekarno akhirnya menyusun surat perintah 11 Maret atau Super Semar untuk Jenderal Soeharto. Isi Super Semar adalah untuk mengendalikan kondisi negara dan mengamankan wibawa pemerintah. Soeharto akhirnya mengatasi keadaan serba tidak menentu dan sulit terkendali sehingga Orde Baru pun dimulai. Surat perintah ini digunakan oleh Soeharto untuk memenuhi tuntutan Tritura. Oke, ciri-ciri pemerintahan Orde Baru yaitu sebagai berikut. Pertama, dui fungsi ABRI. Banyak prajurit militer dari berbagai pangkat, jabatan, dan angkatan ikut bekerja dalam pemerintahan seperti menjabat posisi lurah, kepala desa, dan lain sebagainya. Hal ini dianggap sebagai tandanya menguatnya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rezim Orba.
Lalu terbatasnya pilihan politik. Pemilu tahun 77 hanya diikuti oleh 3 partai, yaitu PDI, PPP, dan golongan karya Golkar. Penyederhanaan ini dilakukan untuk membatasi banyaknya ideologi yang berkembang. Sayangnya menyederhanakan pilihan politik justru menguatkan Golkar. Kejadian ini dapat dimungkinkan oleh Soeharto karena Soeharto membuat kebijakan yang mendukung kemenangan Golkar seperti peraturan monoloyalitas PNS. Lalu ada pembangunan yang masif. Pemerintahan Orde Baru mempunyai tekad untuk menempatkan pembangunan infrastruktur fisik dan non fisik sebagai prioritas. Hal ini sebagai respon atas kekacauan ekonomi yang terjadi tahun 65. Selain itu, pemerintah juga membuka penanaman modal asing dan dalam negeri untuk masuk serta membuka usaha di Indonesia. Pembangunan dapat berlangsung lancar dan kembali normal. Meski demikian, kebijakan penanaman modal ini disebut hanya menguntungkan keluarga cendana karena sebagai besar bisnis di Indonesia saat itu dikelola oleh keluarga Soeharto. Lalu ada pemerintahan sentralistik. Lalu selanjutnya ada perkembangan ekonomi dan politik masa Orde Baru. Lalu selanjutnya adalah runtuhnya Orde Baru. Berakhirnya masa Orde Baru di Indonesia ditandai dengan adanya krisis ekonomi yang melanda tahun 97. Krisis tersebut membuat nilai tukar rupiah tuh jatuh. Badai krisis moneter berlarut-larut akhirnya memancing kelompok kritis di Indonesia. Situasi yang awalnya hanya berupa krisis ekonomi berkembang menjadi krisis kepercayaan. Ya, reformasi ini memiliki beberapa tuntutan penting seperti penghapusan fungsi ABRI, penurunan maupun pengadilan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya, penghapusan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme KKN, lalu penegakan supremasi hukum, amandemen Undang-Undang 1945, pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jabarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.